warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang landasan filosofis perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sangat penting. Kegiatan ini mencakup seluruh perilaku konsumen yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran, baik yang bersifat pertukaran nilai produk atau pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, perilaku konsumen adalah perilaku jangka panjang terhadap alokasi pendapatannya untuk melakukan konsumsi yang meliputi proses membuat keputusan terhadap produk dan jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mencapai kepuasan. Namun, dengan demikian kegiatan konsumsi yang dilakukan dalam praktikannya sering tidak sejalan dengan tujuan-tujuan kesejahteraan sosial. Banyak kegiatan konsumsi yang menimbulkan ketidakadilan dan perilaku-perilaku yang merugikan antar sesama. Hal ini karena perilaku konsumsi sering mengedepankan kepentingan diri sendiri atau self-interest untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal atau utilitarianisme. Self-interest dan utilitarianisme juga semakin dikuatkan dengan paradigma ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia relatif tidak terbatas sementara sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan atau scarcity. Akibatnya, manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya akan berusaha memilih alternatif yang paling menguntungkan bagi dirinya. Maka timbullah perilaku konsumen yang tujuannya untuk memenuhi kepuasan yang maksimal atau optimum utility dengan berusaha mengonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan pendapatan yang terbatas. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan filosofis ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu rational economic man. Ekonomi konvensional yang bersifat egoistis adalah dikarenakan landasan-landasan paradigma yang mendasarinya memang selalu mementingkan diri sendiri. Salah satu landasan tersebut adalah economic man, bahwa perilaku individu adalah rasional jika ia mengutamakan pemenuhan kepentingan diri sendiri secara bebas yang berujung kepada maksimisasi kekayaan dan kepuasan tanpa melihat dampaknya kepada kesejahteraan orang lain. Landasan filosofis tersebut juga melahirkan konsep homo economicus atau manusia ekonomi yang menjadikan manusia materialis hedonis sehingga memiliki sifat serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatar belakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang material. Pengertian kesejahteraan materialistik seperti ini sering menafsirkan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual rohania. Karena yang terpenting menurut pandangan ini adalah materi. Materi dianggap sebagai penggerak utama perekonomian, dan dari sinilah istilah kapitalisme berasal, yaitu paham yang menjadikan kapital atau materi sebagai isme. Rasionalis merupakan kunci utama dalam pemikiran ekonomi konvensional. Ia menjadi asas aksioma bahwa manusia adalah makhluk rasional. Konsep rasionalitas muncul karena adanya keinginan-keinginan konsumen untuk memaksimalkan utility dan produsen ingin memaksimalkan keuntungan yang berasaskan pada satu set constraint. Constraint dalam ekonomi konvensional adalah terbatasnya sumber-sumber dan pendapatan yang dimiliki oleh manusia dan alam. Akan tetapi, pada dasarnya kegiatan manusia tidak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, constraint adalah terbatasnya kemampuan manusia baik dari segi fisik maupun pengetahuan untuk mencapai atau mendapatkan suatu sumber yang tidak terbatas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ekonomi konvensional, sesuai dengan pahamnya tentang rational economic man, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest. Sebagaimana tergambar dalam ungkapan Adam Smith pada tahun 1776, yang maksudnya adalah bukanlah karena kebaikan dari tukang daging, tukang bir, atau tukang roti kita dapat makan malam, tetapi
karena kepentingan mereka sendiri. Jadi dalam perspektif kapitalis tidak ada perbuatan yang sukarela atau voluntary yang dapat mengharapkan keuntungan ekonomi karena perilaku rasional menurut mereka adalah ekuivalen dengan memenuhi kebutuhan termasuk profit. Konsep rasional economic-man dalam ekonomi konvensional menuai berbagai kritikan antara lain. Yang pertama, terlalu demanding karena menganggap setiap agen ekonomi pasti memiliki informasi lengkap. Dan yang kedua, tidak menggambarkan tingkah laku manusia yang sesungguhnya. Yang ketiga, individu dianggap rasional jika memilih pilihannya yang senantiasa konsisten dan mengabaikan perbedaan cita rasa di antara individu. Dan yang terakhir adalah terlalu materialistik. Kedua adalah positivisme. Dalam tradisi epistemologi barat terdapat aliran positivisme yang turut berperan melandasi ilmu ekonomi barat. Aliran positivisme yang dikemukakan oleh Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857 menyatakan bahwa hanya fakta atau hal yang dapat ditinjau dan diuji secara empiris saja yang dapat diakui sebagai pengetahuan yang sah. Konsekuensi dari pandangan di atas menolak secara tegas pelibatan wahyu sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Kebenaran teori ekonomi hanya dapat dibuktikan jika sesuai dengan fakta-fakta empiris yang ada. Terlepasnya positivisme dari nilai-nilai dan norma agama yang normatif dan mengatur ketidakadilan mengindikasikan adanya motivasi sistem ekonomi yang mengutamakan kebebasan dalam beraktivitas. Dalam pandangan ekonomi konvensional, memberikan kebebasan kepada semuanya akan menciptakan keseimbangan dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu hukum Say, dikemukakan oleh Jean Baptiste pada tahun 1767 sampai dengan 1832, didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi excess supply atau kelebihan penawaran. Jadi, secara tidak langsung, hukum Say yang memberikan motivasi terhadap produksi sebanyak-banyaknya ternyata dapat menimbulkan budaya yang tidak baik, yaitu konsumerisme. Adalah paham atau aliran ideologi di mana seseorang atau kelompok melakukan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Dan bisa juga disebut konsumtif dan gampangnya lagi apabila konsumtif tersebut dijadikan sebagai gaya hidup. Tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menghindari israf atau berlebih-lebihan dan tabdzir atau tidak maslahah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang landasan filosofis perilaku konsumen muslim. Yang pertama, konsumen muslim sebagai Islamic man. Secara konseptual terdapat perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man, sedangkan ekonomi Islam memandang manusia sebagai manusia muslim atau Islamic man, yang dalam Al-Quran disebut dengan ibadur rahman, adalah profit hamba Allah yang sangat istimewa dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya karena sifat-sifatnya yang mulia. Islamic man tidak materialistik. Ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat Islam untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia baik hati, suka menolong dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangan untuk menyenangkan orang lain. Yang kedua adalah prinsip-prinsip perilaku konsumen dalam Islam. Agar kegiatan konsumsi selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka perilaku konsumen muslim harus menjalankan prinsip-prinsip konsumsi yang menjadi kendalinya. Kegiatan konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Dalam Al-Quran, perintah adil sering dikaitkan dengan takwa, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Adapun keterkaitan makna substansi keduanya adalah bahwa
Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan adil berarti melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Berkaitan dengan perintah dan larangan dalam konsumsi, dalam Al-Quran disebutkan, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Jadi, yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam konsumsi adalah mengonsumsi yang halal atau tidak haram dan baik atau tidak membahayakan bagi tubuh, dan menghindari haram yang membahayakan baik secara fisik maupun moral dan spiritual. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada pentingnya kebersihan. Bahkan kebersihan dimasukkan dalam bagian iman atau akidah, di mana keimanan seseorang dinilai kurang sempurna jika tidak memperhatikan kebersihan. Selain itu, kebersihan juga menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran disebutkan makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Menurut Afsahur Rahman, orang kikir itu dianggap melakukan 3 kejahatan, yaitu mereka tidak bersyukur kepada Allah, menahan kekayaan dari komunitasnya. Dengan menahan kekayaannya, mereka bertanggung jawab terhadap turunnya tingkat konsumsi, dan karena itu menurunkan pula tingkat produksi yang pada akhirnya menurunkan lapangan kerja. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi di samping dapat membantu sesama dengan meringankan beban ekonomi, juga dapat membersihkan perilaku dan akhlak yang tercela, seperti egois, kikir, serakah, dan lain-lain. Prinsip ini juga merupakan manifestasi dari moralitas Islam yang mengajarkan perilaku mulia dalam dan menghadirkan Allah dalam berkonsumsi. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Dalam prinsip moralitas, seorang konsumen muslim akan selalu terikat hubungannya sangat kuat dengan sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah perilaku konsumen muslim berbeda dengan konsumen konvensional. Perilaku konvensional mengutamakan self-interest dan utilitarianisme yang bertujuan memaksimalkan kepuasan dan mengabaikan kepentingan orang lain dengan landasan filsafat rasional ekonomikmen, positivisme, dan hukum Sey. Sedangkan perilaku konsumen muslim dilandasi oleh filsafat Islamikmen yang dalam Al-Quran disebut sebagai ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah karena sifat-sifat istimewanya.